Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dalam rangka persiapan menghadapi tes P3K tahun 2021. Materinya adalah sosiokultural ya. Lanjut kita di soal yang pertama. Andi lupa mengembalikan uang saya, sedangkan saya sedang membutuhkan uang. Saya akan, ini lihat bagaimana sosiokultural Anda. A. Menegur dengan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. B. Membiarkannya karena mungkin Andi belum bisa mengembalikan uang saya. C. Berusaha mengikhlaskan uang saya. D. Mengingatkan dan menjelaskan dengan sopan kalau saya juga sedang membutuhkan uang. Atau E. Menyindir supaya Andi ingat dengan sendirinya. Oke, kita cek di sini di jawaban A sudah tidak tepat ya, menegur dengan keras, artinya tidak ada etika kita. Kemudian yang B membiarkannya, kemudian C mengikhlaskannya, berarti tidak ada solusi di sini. E menyindir, hampir sama dengan menegur tapi lebih keras menegur. Jadi sekilas saja kita sudah bisa menentukan bahwasanya jawaban yang terbaik di sini adalah yang D. Kita ingatkan, kemudian kita jelaskan juga dengan kata-kata yang sopan. Kalau kita juga membutuhkan atau sedang membutuhkan uang, itu adalah cara yang terbaik dari kelima pilihan jawaban ini. Lanjut kita di latihan berikutnya, nomor 2. Kondisi ruang kantor semakin sempit seiring adanya pegawai baru. Oleh karena itu saya, ini sosiokultural Anda juga dites dengan pertanyaan seperti ini. A. Membutuhkan waktu agak lama untuk menyesuaikan diri. B. Memprotes pimpinan karena penambahan pegawai membuat ruangan menjadi semakin sempit. C. Pasrah menerima kondisi tersebut. D. Menerima kondisi tersebut dan tetap bekerja seperti biasa. Atau E. Mengajak rekan kerja untuk menghadap pimpinan. Oke, kita lihat bandingkan masing-masing jawaban. Kemudian yang pertama yang kita eliminasi jelas yang memprotes pimpinan. Ini sudah kurang tepat. Yang jelas pimpinan menambah pegawai baru ada alasan-alasan tertentu. Jadi ada alasan yang memang penting untuk sehingga menambah pegawai tersebut. Walaupun ruangan kantor menjadi semakin sempit. Jadi B kita eliminasi. Kemudian pasrah menerima kondisi tersebut, membutuhkan waktu agak lama untuk menyesuaikan diri. Ini juga kurang baik ya. Apalagi yang E mengajak rekan kerja untuk menghadap pimpinan. Ini semacam protes gitu ya. Yang terbaik di sini adalah hampir sama antara C dan D. Bedanya kalau C hanya pasrah saja, yang D di sini menerima kondisi tersebut kemudian tetap bekerja seperti biasa. Berarti di D ini kita menunjukkan jiwa kita yang sosiokulturalnya, profesionalnya kita tinggi. Jadi tidak ada masalah, ya tetap bekerja seperti biasa dengan etos kerja yang tinggi seperti itu. Lanjut di latihan nomor 3. Ketika teman saya mengajak untuk melakukan sesuatu yang mungkin melanggar hukum, tindakan saya adalah A. Menolak dan memberi penjelasan supaya mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu yang mungkin melanggar hukum. B. Menolak dengan keras ajakannya. C. Mempertimbangkan resiko, baru melakukan kalau memungkinkan saya menanggung resikonya. D. Mau melakukannya dengan syarat ini yang pertama dan terakhir. Atau E. Mengikuti ajakan teman karena merasa tidak enak. Oke, ini sudah jelas ya, ada teman yang mengajak kita untuk melanggar hukum ya. Oke, dengan teman kita harus baik, tapi ada sekat-sekat yang memang harus kita punya kita jaga ya. Di sini ajakannya kan kurang tepat, maka langkahnya ya kita harus menolaknya. Kalau B menolak dengan keras ajakannya sudah betul di sini menolak. Yang C mempertimbangkan resiko, ini sudah tidak tepat. Jadi masih ada keinginan untuk melanjutkan hal negatif ini. Yang D juga sama mengikuti ajakan tersebut walaupun ini yang pertama dan terakhir ya. DE ini juga sudah tidak tepat. Tinggal A sama B saja. Tapi kalau lihat jawabannya ya kita lebih condong ke A. Kita menolak dan memberi penjelasan supaya mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu yang mungkin melanggar hukum. Jadi benar-benar kita tolak. Setelah kita tolak, kita berikan penjelasan bahwa langkah tersebut salah, gitu yang melanggar hukum. Jelas jawabannya adalah pilihan yang A. Oke, lanjut di soal berikutnya nomor 4. Oke, informasi saja. Kita juga berikan soal simulasi ya.
di kolom deskripsi sudah kita tampilkan linknya, kemudian passwordnya sudah kita tampilkan juga untuk belajar teman-teman semuanya ya, karena soal P3K tahun 2021 ini benar-benar banyak sekali, maka sering-seringlah kita mengikuti soal-soal simulasi. Oke, lanjut di nomor 4. Jika rekan kerja menyampaikan gagasan yang berbeda, sedangkan gagasan saya lebih baik dan berkualitas, sikap saya, oke, ini sosiokultural Anda sedang diuji di sini. A. Langsung potong pembicaraannya dengan sopan. B. Memotong pembicaraan untuk menghemat waktu. C. Mendengarkan dengan setengah hati. D. Akan tetap mendengarkan gagasan tersebut. E. Tidak akan mendengarkan gagasannya karena gagasan saya lebih baik dan berkualitas. Oke, kita eliminasi dulu mana jawaban yang sudah melenceng jauh atau tidak baik. Kita kalau lihat di sini di jawaban yang C, mendengarkan dengan setengah hati, ini sudah tidak baik ya. Artinya ada teman yang berpendapat walaupun pendapatnya itu lebih baik pendapat kita, tetap kita harus dengarkan. Tidak boleh mendengarkan dengan setengah hati. Atau yang yang E tidak akan mendengarkan, ini juga kita eliminasi. Jadi jelas yang C sama E kita eliminasi. Kemudian tinggal A, B, D. Kita A langsung potong pembicaraannya dengan sopan. Kemudian B memotong pembicaraan untuk menghemat waktu. Yang B sudah kita eliminasi karena langsung memotong, tidak ada keterangannya dengan sopan. Tinggal A sama D. Tapi A di sini langsung potong pembicaraannya dengan sopan. Walaupun memotong ini dengan sopan, saya rasa berarti ini menunjukkan bahwasanya kita sosiokulturalnya kita adalah rendah. Yang terbaik adalah kita dengarkan dulu pendapat atau gagasan teman kita tersebut walaupun berbeda. Nanti kalau ada kesempatan kita menyampaikan usulnya. Jadi tetap hak untuk menyampaikan pendapat ini kita junjung tinggi. Saya akan tetap mendengarkan gagasan tersebut. Pilihan jawaban yang D. Jadi tidak boleh memotong pembicaranya walaupun dengan sopan, gitu ya. Lanjut di berikutnya nomor 5. Ketika seseorang yang baru saya kenal berani mengejek saya, maka saya akan, sosiokultural Anda diuji juga di soal nomor 5. Ada teman baru kenal dengan kita, sudah berani mengejek kita. Langkahnya seperti apa? Pilihannya A, diam saja. B, marah karena baru kenal sudah berani mengejek. C. Mengingatkan dengan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Sedikit tersinggung dan membiarkannya. Atau E. Mengingatkan dan memberi pengertian tentang perbuatan itu kurang terpuji. Sekilas sudah jelas ini ya. Untuk soal nomor 5, jawabannya yang terbaik di sini adalah pilihan jawaban yang E. Kita mengingatkan, kemudian memberi pengertian bahwasanya perbuatan itu tidak baik atau kurang terpuji. Jelas ini adalah yang E. Jadi kalau menemukan soal-soal seperti ini, Anda harus benar-benar berpikir jernih, cari jawaban yang terbaik, hilangkan ego diri Anda. Jadi harus benar-benar pribadi Anda harus benar-benar bagus di sini. 6. Jika saya mengetahui atasan saya melakukan kesalahan, sikap saya A. Mendiamkan saja karena takut tersinggung. B. Mengingatkan atasan dan memberi saran agar tidak mengulangi kesalahannya. C. Meminta rekan lain untuk mengingatkan. D. Mengingatkan atasan di depan rekan kerja lain. Atau E. Menemui atasan di ruang kerjanya dan mengingatkan atasan dengan sopan. Kalau A, mendiamkan, berarti kita tidak ada usaha sama sekali. Kita membiarkan, melakukan pembiaran. Berarti jelas jawaban A salah. Kemudian lihat yang C, meminta rekan lain untuk mengingatkan. Berarti ini juga walaupun niatnya kita baik, tapi kita tidak gentle di sini. Menunjukkan bahwasanya sosiokultural kita rendah. A, C kita eliminasi. D. Mengingatkan atasan di depan rekan kerja lain. Ini bagus kita ingatkan, tapi caranya yang kurang tepat. Mengingatkan atasan di depan rekan kerja lain, ini juga akan menimbulkan efek tersinggung. Jadi A, C, dan D kita eliminasi. Tinggal 2 saya rasa yang menjadi pertimbangan. Pilih B atau pilih E. B. Mengingatkan atasan
dan memberi saran agar tidak mengulangi kesalahannya. Bagus sekali pendapat ini. Ayo kita bandingkan dengan E. Menemui atasan di ruang kerjanya dan mengingatkan atasan dengan sopan. Saya rasa lebih baik yang mana? B atau E? Lebih baik yang E. Karena di jawaban yang E diberikan keterangan kita temui dulu atasan tersebut secara pribadi, baru mengingatkan juga secara pribadi 4 mata. Artinya ya di sini efek tersinggungnya atau tidak di depan rekan kerja yang lain. Jadi saya rasa ini menjadi jawaban yang terbaik. Sosiokultural kita tinggi, kita bisa menempatkan. Benar-benar kita mengingatkan, tapi tahu porsinya di mana, letaknya di mana. Oke, gitu ya. Nomor 7. Salah satu rekan kerja saya membutuhkan biaya untuk membayar uang kuliah adiknya. Hal yang saya lakukan adalah A. Membantu semampunya. B. Memberikan saran supaya mengambil pinjaman bank. C. Menganjurkan lain waktu mengikuti asuransi pendidikan. D. Mencoba mengkoordinasi rekan lain untuk ikut membantu. Atau E. Melaporkan masalah ini ke atasan. Oke, kita bahas di sini ada rekan kerja yang butuh dana untuk membayar kuliah untuk adiknya gitu ya. Di pilihan jawaban yang B, memberikan saran supaya mengambil pinjaman di bank. Mereka juga tahu ya, rekan kerja kita juga tahu kalau cara seperti itu umum ini. Jadi tidak merupakan solusi yang brilian. Kemudian C, menganjurkan cara lain ya, lain waktu untuk mengikuti asuransi pendidikan. Ini juga kurang tepat ya. Saya rasa yang terbaik di sini kita bantu semampunya atau kita mencoba mengkoordinasikan lain untuk ikut membantu. A atau D. Itu saja yang menjadi fokus di nomor 7. Kita bantu semampu kita atau kita coba koordinasi teman yang lain untuk ikut membantu. Efeknya baik yang mana? Besar yang mana? Efeknya tentunya lebih baik yang D. Kita membantu, tapi di lain sisi kita juga mengkoordinasi rekan-rekan kerja yang lain. Berarti sosiokultural kita bagus. Jelas jawabannya adalah yang D. Lanjut di soal nomor 8 ya. Tetangga saya ada yang kesulitan dan meminjam uang saya untuk membeli beras. Oke, tetapi uang saya sangat mepet. Saya akan A. Berusaha untuk mencarikan pinjaman uang ke teman saya. B. Meminjamkan uang saya karena saya bisa meminjam teman saya. Menyarankan tetangga untuk pinjam ke tetangga lain. D. Memberikan beras secukupnya karena tidak bisa meminjamkan uang. Kemudian E. Menjelaskan ke tetangga bahwa keuangan saya juga mepet, jadi tidak bisa membantu. Oke. Kalau ini yang mana yang terbaik? Ada tetangga yang sedang kesulitan mau pinjam uang kepada kita untuk beli beras, tapi uang kita yang mepet. Masalahnya apa? Tetangga kita masalahnya itu tidak punya beras. Dia pinjam uang ke kita untuk beli beras. Di sisi lain uang kita nggak ada. Maka solusinya gimana? Ya kita berikan beras secukupnya karena kita tidak bisa meminjamkan uang. Jadi pokok masalahnya kan tetangga ini kan nggak punya uang untuk beli beras atau tidak punya beras. Kita mau bantu uang nggak punya uang kita. Maka kita bantu beras. Jadi fokus ke titik masalahnya. A, tidak, dia malah kita mengalihkan ke teman yang lain kan. Yang B juga kurang tepat, kita meminjamkan uang, kita juga pinjam lagi. Jadi ini menambah masalah baru. Masalah satu terselesaikan, tetangga kita malah terjadi masalah pada diri kita. C, menyarankan tetangga untuk pinjam ke tetangga lain juga tidak memberikan solusi. Yang E, menjelaskan tetangga bahwa keuangan saya juga mepet, jadi tidak bisa membantu. Masalahnya tidak terselesaikan. Yang E, walaupun kelihatannya baik, tapi tidak menyelesaikan masalah. Yang terbaik adalah yang D tadi. Karena dia nggak punya beras, ya kita beri beras secukupnya saja. Karena kita tidak bisa membantu uang. Seperti itu ya. Lanjut nomor 9 bersama klub matematika. Teman sekolah saya meraih banyak sekali penghargaan. Sikap saya, diam saja. Mencari kesalahan teman untuk menjatuhkan. Mencari informasi rahasia teman yang meraih banyak sekali penghargaan. Merasa tersaingi dan berusaha keras merebut penghargaan itu. Atau E, turut senang dan menjadikan sebuah motivasi untuk bisa mendapatkan penghargaan. Jelas ini yang A, diam saja, kita nggak respect. Mencari kesalahan apalagi. Kemudian mencari rahasianya untuk menjatuhkannya.
Kita merasa tersaingi juga nggak baik. Jelas ini jawabannya adalah yang E. Kita turut bangga, turut senang. Langkah selanjutnya, itu kita jadikan sebagai motivasi untuk kita bekerja lebih baik lagi agar mendapatkan penghargaan itu. Jadi sosiokultural kita baik di sini. Nomor 10, bersama klub matematika ya, sahabat dekat melakukan kecurangan absensi kerja. Saya akan menegur dan mengingatkan sahabat saya, menanyakan ke sahabat saya mengapa melakukan kecurangan, memberi toleransi karena rekan kerja yang lain juga begitu. D. Melaporkan pada atasan tentang kecurangan yang sering terjadi. Atau E. Diam saja karena khawatir merusak persahabatan. Oke? Yang C. Memberikan toleransi juga tidak menyelesaikan masalah. Diam saja apalagi juga tidak menyelesaikan masalah, gitu ya. CE kita eliminasi sudah. Tinggal menegurnya atau menanyakan dulu mengapa dia melakukan kecurangan. Saya rasa di sini yang terbaik kita tegur, kemudian kita ingatkan, ya, tentunya dengan cara yang baik. Bahwasanya kecurangan absensi itu tidak baik. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan yang A. Kita menegurnya, kemudian mengingatkan bahwasanya hal tersebut tidak baik. Oke, demikian video dari kami Klub Matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, kemudian subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.